Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Here we go. Dilansir dari Fabrizio Romano, Chelsea telah menyetujui biaya sekitar 20 juta untuk Robert Sanchez, ya, 20 juta pounds. Itu termasuk paket tambahan hingga 25 juta pounds. Kesepakatan jangka panjang yang disepakati secara lisan dengan Sanchez yang selalu ingin bergabung dengan Chelsea Football Club. Kemudian Fabrizio Romano juga menambahkan pembicaraan dengan Caicedo berlanjut dalam kesepakatan terpisah. Sloan ini akan pergi dengan status pinjaman. Here we go. Jadi menurut saya drama proses transfer dari Moises Caicedo ini kemungkinan besar akan segera berakhir. Ya, dan berita di beberapa hari yang lalu bahwa The Blues Chelsea ingin menyegel kesepakatan, ya, paket antara Robert Sanchez dan juga Moises Caicedo di harga sekitar 110 juta pounds. Ini akan benar-benar terjadi, ya. Kita tunggu saja kabar dari proses transfer Moises Caicedo karena pemain ini sangat diinginkan oleh Mauricio Pochettino, ya, dan fans juga sangat menginginkan adanya tambahan DM baru, ya, karena Moises Caicedo dinilai sangat tepat, ya, sangat dibutuhkan lini tengah The Blues saat ini yang menurut saya terlalu ringan. Ya, memang di laga pramusim kita tidak terkalahkan, ya. Laga terbaru kita bermain imbang 1-1 menghadapi Borussia Dortmund. Di lini pertahanan kita sudah solid, di mana duet Thiago Silva dan Levi Colwill ini sangat-sangat luar biasa, ya, ketika berhadapan dengan Dortmund, ya. Ketika Thiago Silva keluar, barulah kita kebobolan. Itu pun menurut saya adalah kesalahan Kepa yang tidak sempurna membuang bola yang akhirnya jatuh ke pemain Borussia Dortmund. Dan The Blues Chelsea langsung cepat, ya, bergerak cepat untuk mendatangkan Robert Sanchez. Kita melihat gol ini sebenarnya tidak harus terjadi ketika kita mempunyai kiper yang punya tinggi badan, ya, lebih tinggi, ya. Kita melihat Robert Sanchez memiliki tinggi 197 cm sementara Kepa hanya 186 cm. Ya, coba kita bayangkan ketika Robert Sanchez berada di posisi ini, tentu dia akan mudah, ya, menangkap bola di udara, ya, bola crossing dari servis tendangan sudut. Dibanding kita harus menggunakan Kepa yang harus melompat dan, ya, meninju bola karena postur tubuhnya yang lebih pendek, ya, 186 cm. Menurut saya tidak layak untuk menjadi kiper utama The Blues Chelsea jika ingin bersaing di papan atas Premier League musim depan. Kita harus memiliki kiper yang tangguh, ditambah lagi secara statistik, ya, Kepa Arrizabalaga ini di musim kemarin, ya, meskipun dia mencatat 9 kali clean sheet, tetapi dia kebobolan 6 gol, ya, dari shooting yang dilepaskan pemain lawan dari luar kotak penalti. Sementara Robert Sanchez hanya kebobolan 3 gol dari situasi shooting dari luar kotak penalti. Jadi ini sangat mempengaruhi lini pertahanan kita jika mereka sudah bermain dengan baik, ya, namun kebobolan dari situasi shooting dari luar kotak penalti atau shooting dari jarak jauh. Ini akan mempengaruhi mental para pemain kita ketika bertahan. Mereka akan panik, ya, ketika pemain lawan, ya, memilih untuk melakukan shooting jarak jauh, shooting dari luar kotak penalti. Dan saya melihat Robert Sanchez refleksnya sangat bagus, ya. Kemudian kemampuannya adalah lebih hebat, ya, dalam jangkauan udara, ya. Di samping dia berpostur tinggi, ya, refleksnya juga bagus. Kemudian dia juga sangat berani untuk, ya, langsung one on one dengan pemain lawan. Ketika dia mampu melakukan save, ya, kemudian dia langsung mengejar bola hasil tepisannya jika itu masih, ya, berada di wilayah yang bisa dia dapatkan. Inilah keunggulan Robert Sanchez menurut saya dan akan menambah kekuatan di lini pertahanan The Blues Chelsea, ya. Mungkin ini sudah dievaluasi oleh Mauricio Pochettino
ya, dimana dia melihat Kepa mungkin ya menurutnya tidak akan bisa menjadi kiper yang bisa membuat Chelsea bersaing di papan atas Premier League. Padahal di awal musim dia mengatakan bahwa dia sangat percaya dengan Kepa Arrizabalaga dan akan menjadikan Kepa Arrizabalaga menjadi kiper nomor 1 The Blues Chelsea. Tetapi seiring berjalannya waktu dan melihat performa Kepa di bawah mister gawang The Blues Chelsea selama pramusim, Pochettino pun luluh. Ya, dia mengatakan dia menyetujui untuk ya manajemen Chelsea mendatangkan Robert Sanchez dari Brighton Hove Albion. Ya, apalagi pelatih kiper dari Robert Sanchez saat ini menjadi pelatih kiper di The Blues Chelsea. Tentu ini akan menjadi nilai tambah untuk Robert Sanchez. Ya, kita melihat ketika Edouard Mendy ditinggal ya pelatih kipernya, dia tidak bermain sangat bagus. Ya, dia tidak percaya diri ketika dipasang bermain di bawah mister The Blues Chelsea. Begitupun Robert Sanchez ya, ketika dia kehilangan pelatih kipernya ya yang hijrah ke The Blues Chelsea. Kemudian saat itu dia juga mengalami cedera ya. Dan tentu dia membutuhkan kepercayaan dari pelatih kiper untuk mengembalikan kembali performanya setelah mengalami cedera. Tetapi menurut saya Robert Sanchez merupakan pilihan yang tepat untuk The Blues Chelsea saat ini. Kita akan melihat ya siapa yang akan dipilih oleh Mauricio Pochettino untuk mengisi posisi penjaga gawang di laga perdana menghadapi Liverpool di tanggal 13 nanti. Ya, ini adalah laga berat ya. Kita tidak terkalahkan memang di laga pramusim, tetapi laga pramusim tidak bisa dijadikan tolak ukur ya. Tetapi setidaknya kita tetap optimis bisa meraih hasil positif di laga perdana Premier League menghadapi Liverpool. Kita melihat di laga versus Dortmund, kemungkinan besar line up yang akan diturunkan oleh Pochettino tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di laga menghadapi Borussia Dortmund. Kita melihat di laga ini Gallagher dan Enzo Fernandez sama sekali tidak digantikan. Ya, berarti betul-betul Pochettino ingin memaksimalkan dua pemain ini, ya, membangun chemistry dua pemain ini sebelum kita menjamu Liverpool di Stamford Bridge. Ya, 4 pemain yang tidak digantikan Mauricio Pochettino di laga menghadapi Borussia Dortmund, yakni 2 double pivot kita, ya, 1 center back Levi Colwill dan kiper Kepa Arrizabalaga. Ya, tetapi dengan datangnya Robert Sanchez, kemungkinan besar Robert Sanchez bisa saja menjadi pilihan utama ketika menghadapi Liverpool. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan Moises Caicedo ya di akhir pekan ini, tentu ini akan menjadi tambahan semangat ya untuk skuad The Blues Chelsea ya menghadapi Liverpool di laga perdana Premier League. Oke, kita lanjut ke permasalahan Lukaku. Ya, kabarnya The Blues Chelsea sedang mencari opsi yang lain ya. Dilansir dari Fabrizio Romano, The Blues Chelsea mencari opsi yang lain untuk Romelu Lukaku. Jika tidak mendapatkan opsi selain pertukaran dengan Dusan Vlahovic, ya tentu The Blues Chelsea akan memasuki ya, negosiasi dengan paket yang ditawarkan oleh Juventus. Dan saat ini Mauricio Pochettino sedang memikirkan ya jalan keluar atau rencana jika memang Dusan Vlahovic akan bergabung bersama The Blues Chelsea. Karena saat ini lini depan kita sudah sangat mantap yang menurut saya dengan adanya Nicholas Jackson dan juga Christopher Nkunku. Ya, meskipun saat ini kita masih menunggu apakah cedera dari Christopher Nkunku ketika menghadapi Borussia Dortmund ini parah karena katanya dia ada masalah di lututnya. Ya, tetapi sejauh ini belum ada konfirmasi seberapa parahnya cedera dari Christopher Nkunku. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.